Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hari, asal dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018 kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan proses sains. Sebelum kita memasuki materi ini lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari keterampilan proses sains. Di sini terdapat 4 ahli yang mengemukakan mengenai pengertian dari keterampilan proses sains itu sendiri. Yang pertama dari Indrawati tahun 1999 yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotorik yang mana dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau teori. Nah, selanjutnya menurut Anita tahun 2007 yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang dimiliki para ilmuwan untuk mengembangkan produk sains. Pengertian yang ketiga yaitu dari Departemen Pendidikan dan Budaya yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains merupakan wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari keterampilan mendasar yang telah ada pada diri siswa tersebut. Pengertian yang terakhir yaitu dari Rustam yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains melibatkan 3 keterampilan lain. Yang pertama yaitu keterampilan kognitif, keterampilan manual, dan keterampilan sosial. Nah, yang pertama itu keterampilan kognitif. Nah, keterampilan kognitif ini terlibat pada saat peserta didik menggunakan pemikirannya dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu keterampilan manual, di mana keterampilan ini terlibat pada saat peserta didik menggunakan alat maupun bahan pada saat praktikum maupun proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Keterampilan ini terlibat pada saat peserta didik mendiskusikan hasil dari pengamatannya kepada teman-temannya untuk menarik kesimpulan dari hasil praktikum tersebut. Dari keempat pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterampilan proses sains merupakan wawasan atau keterampilan ilmiah baik kognitif maupun psikomotorik yang mana keterampilan itu bersumber dari keterampilan dasar yang ada pada diri setiap peserta didik. Dan selanjutnya mengenai evaluasi keterampilan proses sains. Pada evaluasi keterampilan proses sains memiliki 2 metode, yaitu yang pertama, metode tradisional, di mana metode ini menilai keterampilan proses sains peserta didik hanya dari kerja praktikum mereka. Nah, sebenarnya penilaian menggunakan metode tradisional merupakan metode yang sangat tepat dalam menilai keterampilan proses sains setiap peserta didik. Akan tetapi, pada skala yang lebih besar, kita harus menggunakan metode lain yaitu metode dalam format tes tertulis. Nah, di dalam tes tertulis ini dapat mengukur kemampuan siswa dari pengalaman belajar peserta didik tersebut. Nah, dalam tes tertulis tersebut terdapat pokok uji keterampilan proses sains. Nah, pokok uji keterampilan proses sains itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pokok uji keterampilan proses sains tidak boleh dibebani konsep. Ini dimaksudkan agar pokok uji keterampilan proses sains ini tidak rancu dengan pengukuran penguasaan konsep. Nah, konsep yang terlibat pada penilaian ini harus konsep yang sudah dipelajari oleh peserta didik atau konsep yang tidak asing lagi di pemikiran peserta didik. Nah, selanjutnya pokok uji keterampilan proses sains mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh peserta didik. Informasi di sini dimaksudkan berupa gambar, bagan, grafik, maupun tabel. Selain itu, pokok uji keterampilan proses sains memiliki kaidah ciri khas dalam penulisannya atau penyusunannya. Nah, ada 6 kaidah khas dalam penyusunan pokok uji keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu mengamati.
kaidah penyusunannya harus dari objek atau peristiwa yang sesungguhnya. Yang kedua, menafsirkan. Harus mengajukan sejumlah data untuk menunjukkan suatu pola. Nah, yang ketiga yaitu menerapkan konsep. Di sini harus memuat suatu konsep yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsep tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu meramalkan. Kaidah penyusunannya harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan suatu ramalan atau dugaan. Nah, yang kelima yaitu merencanakan percobaan. Dalam kaidah penyusunannya harus memberikan kesempatan atau mengusulkan gagasan yang berkenaan dengan alat dan bahan yang akan digunakan maupun urutan prosedur yang akan ditempuh. Nah, baiklah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, kaidah penyusunannya yaitu harus ada penyajian tertentu untuk diubah ke penyajian lainnya. Misalnya, dari bentuk uraian ke bentuk bagan atau dari bentuk tabel ke bentuk grafik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.